Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita tentang lautan asam basa. Anak-anakku, lautan asam basa itu lautan yang sangat-sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian satu, bisa mengamati zat-zat yang bersifat asam atau basa. Yang kedua, kalian bisa membedakan konsep teori asam basa dari tokoh-tokoh seperti Arrhenius, Brontes Lowry, dan juga Lewis. Yang ketiga, kalian nanti bisa melakukan percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah dengan menggunakan indikator yang ada di sekitar kita, yaitu indikator alami seperti kunyit, bunga sepatu, kulit manggis, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku nanti dari percobaan sederhana kalian, nanti kalian bisa membedakan warna perubahan indikator yang terjadi ketika indikator itu kamu masukkan ke dalam lautan. Kemudian yang berikutnya, yaitu nanti anak-anakku akan bisa menghitung pH lautan indikator. Ya. Kemudian yang berikutnya, selanjutnya adalah anak-anakku diharapkan bisa menghitung pH asam kuat maupun basa flu. Kemudian anak-anakku nanti juga akan bisa menghitung pH suatu lautan, entah itu menggunakan indikator universal ataupun menggunakan pH meter. Yang terakhir anak-anakku, yaitu kalian bisa membedakan antara asam kuat dengan asam lemah, basa kuat dengan basa lemah. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari lautan asam dan basa, marilah terlebih dahulu kita mengamati apa atau itu asam. Asam sebetulnya banyak ada di sekitar kita. Ini anak-anakku, asam biasanya rasanya masam. Namanya asam itu ya biasanya rasanya masam. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku, ternyata lautan asam itu banyak digunakan, yaitu misalkan untuk tetes mata seperti visin. Ternyata di sini anak-anakku, tetes mata visin itu mengandung larutan asam klorida. Coba perhatikan di sini, HCl. Jadi asam klorida itu adalah simbolnya adalah HCl. Ini kadarnya adalah 0,05% tetes mata seperti visin. Kemudian selain asam klorida ada lagi asam yang lain. Apa itu anak-anak? Nah ini di selimut anak-anak, ternyata makhluk Allah yang sangat kecil dan imut ini ternyata mengandung asam format. Karena Allah sungguh luar biasa, anak-anakku, ternyata di dalam tubuh semut itu juga mengandung asam format. Selain itu anak-anakku, ini perhatikan, ini adalah cuka. Ini sering banyak kita gunakan anak-anakku supaya makanan yang kita makan segar, biasanya seperti bakso, soto. Kalau kita tidak punya jeruk nipis, kita bisa menggunakan asam cuka. Ini nama lainnya adalah asam asetat. Selain cuka anak-anakku, ini adalah di buah jeruk, baik itu jeruk keprok, jeruk manis, jeruk nipis, itu ternyata anak-anakku mengandung asam ascorbat, itu yang biasanya ini mengandung vitamin C dan asam borat. Selain pada jeruk ini juga mengandung asam anak-anakku, ada lagi ternyata ini anak-anakku, perhatikan, kopi itu ternyata mengandung asam klorogenat. Makanya biasanya orang-orang yang punya penyakit asam lambung biasanya sama dokter disarankan untuk tidak minum kopi. Karena apa? Karena di dalam kopi ternyata ada kandungan asam klorogenat. Selain itu anak-anakku, asam, lautan asam ada lagi contohnya, yaitu di mana? Yaitu contohnya ada di minuman seperti Coca-Cola, Fanta, kemudian Sprite. Nah ini anak-anakku, ternyata dia mengandung asam karbonat. Inilah contoh-contoh lautan asam anak-anakku yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali lautan asam yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya anak-anakku, yaitu basa. Basa ini biasanya anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya rasanya pahit. Biasanya kalau kalian mandi seperti ini, biasanya menggunakan sabun. Ternyata anak-anakku, sabun itu kalau kamu rasakan itu rasanya pahit. Karena apa? Sabun itu anak-anakku ternyata mengandung natrium hidroksida. Dia adalah basa, rumusnya adalah NaOH.
Selain sabun anak-anakku, ternyata deodoran yang kita pakai biar ketiak kita selalu fresh, ternyata ini juga mengandung basa anak-anakku, yaitu basa aluminium hidroksida atau AlOH3. Selain deodoran mengandung basa, ini lagi itu anak-anakku mah atau buat mah yang sering sakit mah, ternyata ini anak-anak untuk menghilangkan perih, mual, kembung. Ternyata rumah ini anak-anakku ternyata mengandung aluminium hidroksida, ini basa, dan juga magnesium hidroksida. Jadi dalam rumah ternyata ada kandungan aluminium hidroksida dan juga magnesium hidroksida. Selain rumah, obat mah, milanta, dan lain sebagainya, masih ada lagi anak-anakku ternyata di sini basa, yaitu pembersih lantai. Itu ternyata mengandung amonia atau NH3. Ini kalau larut dalam air menghasilkan zat NH4OH atau NH4OH itu adalah termasuk basa lemah atau amonium hidroksida. Selain alat pembersih lantai, maksudnya alat pembersih lantai ada lagi anak-anakku, yaitu ini sabun. Sabun ini anak-anakku, ini juga termasuk basa. Karena apa? Di dalamnya terkandung natrium hidroksida sama dengan di sini, yaitu NaOH, yang mana bisa melarutkan lemak-lemak atau yang ada dalam tubuh. Selain sabun anak-anakku, nah ini pasta gigi. Ternyata pasta gigi ini juga mengandung basa, yaitu natrium bikarbonat. Itulah anak-anakku, yaitu contoh-contoh larutan basa yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kita kurang memahami. Ternyata banyak sekali contoh asam dan basa. Selanjutnya, hari ini kita juga akan mempelajari tentang teori asam basa. Teori asam basa ini anak-anak akan pertama oleh Arrhenius, yang kedua oleh dua tokoh Bronsted dan Lowry, dan yang ketiga adalah Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan memberikan ion hidrogen atau ion H+ dalam suatu larutan. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan memberikan ion hidroksida dalam suatu larutan. Tetapi kalau berupa anak-anakku, asam adalah spesies yang dapat proton atau donor proton. Basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Lewis adalah spesies asam. Menurut Lewis adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau donor elektron. Nah ini anak-anakku, ini contoh pakar kita, yaitu yang bernama Arrhenius. Jadi dia menyampaikan bahwa asam yaitu tadi senyawa jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+ dan ion negatif. Contohnya ini anak-anak, HCl jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan H2SO4 yang banyak pada akhir ini mengandung dua ion H+ dan ion negatifnya adalah SO4 bromin. Sedangkan asam fosfat yang 34 ini anak-anakku mengandung ion H+ dan ion PO4 3- atau ion fosfat. Untuk HCl anak-anakku, karena mengandung satu ion H+, maka HCl ini bisa dikatakan sebagai asam monoprotik, yaitu asam yang hanya dapat menghasilkan satu ion H+ dalam tiap molekulnya. Sedangkan H2SO4 maupun H3PO4 anak-anakku, karena ion H+ yang dihasilkan 2 dan 3 ini, maka ini contoh sebagai asam yang disebut dengan asam poliprotik. Asam poliprotik itu apa? Asam poliprotik adalah asam yang dapat menghasilkan lebih dari satu ion H+ dalam tiap molekulnya. Contohnya ini, H2SO4 menghasilkan 2 ion H+, H3PO4 menghasilkan 3 ion H+. Maka ini disebut sebagai asam poliprotik. Anak-anakku, sedangkan larutan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau ion hidrogen. Contohnya ini, NaOH menjadi ion Na+ dan ion OH- atau ion hidroksida. Sedangkan KOH, kalium hidroksida, jika dilarutkan dalam air maka dia menghasilkan ion K+ dan juga
ion OH- atau ion hidroksida. Itu teori asam basa anak-anakku menurut Albert. Selanjutnya adalah teori asam basa menurut Lewis. Nah ini anak-anakku, orangnya anak-anakku, orang Lewis, orang yang luar biasa dan hebat. Dia ada pakar kimia dari Amerika Serikat. Dia mengupakan tentang teori asam basanya. Kalau menurut Lewis anak-anakku berbeda dengan Arrhenius. Kalau Lewis dia mengatakan bahwa asam adalah spasi. Spasi ini bisa ion, atom, atau molekul yang dapat menerima sepasang elektron. Ya, contohnya ini. Kemudian jadi kalau dia menerima sepasang elektron maka disebut dengan asam atau disebut sebagai asetor sepasang elektron. Ya. Kemudian kalau basa menurut Lewis adalah spasi. Spasi ini bisa ion, atom, molekul yang dapat mendonorkan sepasang elektron. Jadi seperti ini. NH3 punya sepasang elektron, maka didonorkan ke dalam BF3. Maka NH3 ini disebut dengan basa, sedangkan BF3 disebut dengan asam. Jadi yang mendonorkan disebut basa, yang menerima disebut dengan asam. Itulah teori asam basa menurut Lewis. Dia lebih fleksibel dibandingkan Arrhenius. Selanjutnya adalah teori asam basa menurut Montesquieu. Pakar anak-anakku ya, pakar tetapi anak-anakku, nah ini untuk latihan kalian. Nanti di rumah kalian bisa mengerjakan menurut kalian ini mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa menurut Montesquieu. Sedangkan ini juga sama ya anak-anakku. Kemudian ini nanti bisa kamu kerjakan. Jadi dari beberapa contoh asam ini mana yang bervalensi 2, mana yang bervalensi 1. Kemudian yang ini juga demikian, nanti kamu bisa melihat untuk asam basa Montesquieu, kamu pilih pasangan yang menunjukkan asam basa Montesquieu. Harus diingat, kalau asam menurut Montesquieu itu adalah ini, kita asam menurut Montesquieu ini anak-anak perhatikan. Jadi asam adalah zat yang bisa mendonorkan proton atau ion H+. Jadi dia sebagai donor proton. Seperti ini HCl. HCl mendonorkan kepada H2O. Maka dia sisanya menjadi ion Cl-. Dengan H2O karena ketambahan ion H+, dia menjadi H3O positif. Maka HCl sebagai asam karena mendonorkan protonnya atau ion H+-nya, sedangkan H2O disebut dengan basa karena dia menerima. Maka kalau di sini asam disebut donor proton, kalau basa disebut dengan asetor proton. Contohnya lagi ini anak-anakku, NH3 dengan H2O. H2O mendonorkan kepada NH3, sehingga H2O semula hanya 2 menjadi 1, tinggal OH-. Karena yang ion H+ atau protonnya didonorkan kepada NH3. Semula NH3 hanya 3, maka dia berubah menjadi 4. Ini artinya dia ketambahan 1 H+, sehingga dia menjadi NH4 positif. Maka NH3 ini disebut sebagai asetor proton atau disebut dengan basa, sedangkan H2O sebagai pendonor maka disebut dengan asam. Itulah perbedaan asam basa menurut Montesquieu. Itu tadi anak-anakku, sehingga kalian bisa mengerjakan soal latihan. HCl ditambah H2O menjadi Cl-. Nah, berarti di sini anak-anakku HCl karena ini hanya 1 didonorkan ke H2O, maka sisanya dia menjadi Cl-. Kemudian H2O karena dia menerima maka hanya 2 menjadi 3, maka ini menjadi H3O positif. Maka HCl karena mendonorkan kepada H2O maka HCl disebut dengan asam. Sedangkan sisanya disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan H2O karena menerima proton maka ini disebut dengan basa. Basa setelah menerima proton maka dia berubah menjadi sifatnya asam, ya ini disebut dengan asam konjugasi. Ini juga demikian anak-anakku. Latihan nomor 3 ini HCl ditambah 2O. Di sini HCl sisa menjadi Cl-. Artinya apa? H atau ion H+-nya didonorkan ke H2O sehingga sisanya menjadi Cl-. Maka HCl ini disebut dengan donor proton, sedangkan H2O penerima proton atau asetor proton. Maka HCl disebut sebagai asam, sedangkan H2O disebut dengan basa. Sisa dari
asam, maka ini disebut dengan basa konjugasi atau elemen ini disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan basa setelah menambah proton maka sifatnya berubah menjadi asam, maka H3 positif ini disebut dengan basa konjugasi, disebut dengan asam konjugasi. Itu tadi latihan anak-anak, nanti bisa kamu kerjakan lagi di rumah sehingga nanti kamu bisa semakin bertambah ilmunya. Selanjutnya ini anak-anakku, bagaimana untuk membedakan asam dan basa? Maka untuk membedakan asam dan basa, anak-anakku, kita gunakan indikator atau indikator asam basa. Dan ini indikator adalah zat yang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat suatu zat melalui perubahan warnanya yang khas. Indikator dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada indikator tunggal, indikator universal, ada pH meter, dan ada indikator alami. Nah, yang banyak ini anak-anakku yang ada di rumah kalian, di sekitar kalian, indikator alami. Karena apa? Dan banyak berasal dari alam. Jadi banyak kita jumpai di sekitar rumah kita. Nah, ini yang pertama anak-anakku, indikator tunggal. Indikator tunggal ini dapat membedakan larutan bersifat asam atau basa, tetapi tidak mengetahui pH atau pOH. Jadi seperti ini, indikator tunggal itu ada larutan fenolphthalein, ada larutan pentimol biru, ada larutan metil jingga, ada larutan metil merah. Yang biasanya kalau sering kita gunakan untuk praktikum, kalau biasanya selama tidak pandemi COVID itu adalah fenolphthalein dan metil merah karena perubahannya terlihat sekali. Kalau fenolphthalein nanti perubahannya yaitu kalau dimasukkan atau diteteskan ke larutan asam maka dia tidak berwarna atau tetap bening. Tetapi ketika diteteskan ke larutan basa maka dia akan berubah menjadi merah muda. Kemudian metil red atau metil merah ini kalau diteteskan ke larutan asam maka larutan tersebut akan berubah menjadi merah, tetapi kalau pada larutan basa dia akan berubah menjadi kuning. Jadi perubahannya dari bening menjadi merah kalau pada larutan asam, tetapi kalau pada larutan basa dia dari bening menjadi kuning. Itu contoh larutan indikator tunggal. Selain larutan ini ada lagi yaitu kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus merah anak-anakku biasanya kalau pada larutan asam dia tidak berubah atau tetap merah. Tetapi kalau pada larutan basa dia akan berubah menjadi biru. Sehingga lakmus merah ini adalah untuk menguji larutan basa. Untuk lakmus biru ini warnanya biru. Kalau pada basa dia tidak berubah, warnanya tetap biru. Tapi ketika dimasukkan ke larutan asam dia berubah menjadi merah. Artinya kalau lakmus biru itu biasanya untuk menguji larutan asam. Tapi kalau lakmus merah untuk menguji larutan basa. Nah, ini anak-anakku. Selain itu kita juga ada pH meter. Sehingga di sini nanti tinggal ini ujungnya kita masukkan ke dalam larutan yang akan diuji atau diamati. Nanti kita akan tahu setelah dimasukkan tunggu beberapa saat nanti akan keluar pH-nya berapa, apakah pH 1, pH 2, pH 3 dan seterusnya. Ini namanya adalah pH meter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan dengan mencelupkan alat terberat ke dalam larutan. Jadi ini yang dimasukkan anak-anakku, alat berbedanya ini dimasukkan ke dalam suatu larutan. Artinya anak-anakku, indikator universal itu dapat membedakan larutan asam atau basa dengan mengetahui harga pH. Ini anak-anakku. Dari indikator universal ini kita akan tahu. Ini stick ini nanti akan dimasukkan ke dalam larutan. Warnanya nanti akan kita cocokkan dengan di sini. Kalau pH 0 warnanya seperti ini. Kalau pH 7 warnanya seperti ini. Jadi nanti tergantung dari warna yang ada pada indikator universal ini kita bisa mencocokkan. Seperti air sumur dengan air PDAM dengan air hujan itu pH-nya beda. Nah, kita dulu pernah menguji itu sehingga warna di sini juga akan beda. Selanjutnya anak-anakku, nah ini indikator alami. Indikator alami itu adalah indikator yang berasal dari alam. Jadi yang ada di sekitar kita bisa dari kamera, bunga trompet, hidrangnya. Yang paling mudah anak-anakku adalah bunga sepatu. Bunga sepatu merah itu sangat
mudah dicari, ataupun kunyit. Kunyit itu banyak di sekitar kita. Kalau kunyit nanti kamu ujikan di dalam larutan asam, dia akan berubah kuning cerah. Tapi kalau pada basa dia akan berubah menjadi coklat kemerahan. Tetapi kalau bunga sepatu itu warnanya malah lebih bagus anak-anakku. Jadi seperti bunga sepatu itu kalau ditumbuk nanti diekstrak, dikasih alkohol sedikit, nanti dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi merah cerah, sangat cerah sekali. Tapi kalau pada larutan basah dia akan berubah menjadi hijau. Jadi perubahannya sangat bagus anak-anak. Nanti kalian bisa mencoba mencari bunga sepatu atau kunyit, nanti bisa diujikan pada asam cuka, atau contoh asamnya misalkan asam cuka. Kemudian yang larutan netral nanti gunakan larutan garam, sedangkan untuk yang larutan basah kamu bisa menggunakan air gamping atau air kapur. Nah, itu contoh basah ya. Nanti bisa kamu uji dengan indikator alami yang ada di sekitar kita. Selanjutnya anak-anakku ini, larutan manakah yang dapat mengubah warna getah lakmus biru menjadi merah? Kalau lakmus biru menjadi merah, artinya larutan tersebut adalah bersifat asam. Anak-anak ya, kenapa lakmus biru itu adalah untuk menguji larutan yang bersifat asam. Nah, di sini yang bersifat asam apa anak-anak? Yaitu ini HCl. Kalau KOH itu basah, nanti dia akan tetap warnanya biru. Tetapi kalau HCl nanti lakmus biru, dari warna biru dia akan berubah menjadi merah jika diujikan ke larutan HCl atau asam. Begitu juga ini HCOH, ini juga asam. Maka ini kalau diuji dengan satu lakmus biru dia akan berubah menjadi merah. Begitu juga dengan HClO4, ini juga asam. Maka dia akan berubah dari warna biru menjadi merah. Itu contohnya ya anak-anak latihan. Nanti kalian bisa mengerjakan lagi latihan yang lain, yaitu latihan 2 maupun latihan 3. Selanjutnya anak-anakku adalah tentang pH. pH asam kuat, basa kuat, asam lemah maupun basa lemah. Nih, pH anak-anakku ini yang menemukan Sorensen. Jadi pH itu antara 0 sampai 4. Kalau pH 7 maka disebut dengan pH untuk larutan yang netral. Jadi ini anak-anakku ya, larutan yang bersifat netral, nanti pH tapi OH-nya sama dengan 7. Sedangkan di bawah 7 atau kurang dari 7, maka ini disebut dengan larutan yang bersifat asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. 7 ke bawah. Ini 7 ke bawah ini adalah asam. Sedangkan 7 ke atas sampai 14, maka itu disebut larutan yang bersifat basah. Itu kekuatan asam basah. Yang sekarang adalah anak-anak contohnya asam kuat. Asam kuat contohnya apa? Asam kuat contohnya ini banyak HCl, H2SO4, HClO3, HClO4. Ini contoh-contoh asam kuat. Nanti kalau kalian ingin menghitung konsentrasi ion H+ pada asam kuat, rumusnya ini anak-anak, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan A kali Ma. A adalah banyaknya ion yang dihasilkan dalam reaksi ionisasi. OMa adalah yaitu konsentrasi asam. M itu konsentrasi dalam satuan molar. A berarti asam. Nah ini anak-anakku coba. Kalau basa kuat nanti anak-anakku ini bisa dihitung rumusnya bukan H+ tapi OH- karena basa itu mengandung OH-. Rumusnya B kali Lb. Lb adalah konsentrasi basa, sedangkan B adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan dari reaksi ionisasi. Untuk asam lemah anak-anakku ini rumusnya yaitu alfa kali Ma atau akar Ka kali Ma. Di alfa itu derajat disosiasi atau derajat penguraian, sedangkan Ma konsentrasi asam. Selanjutnya adalah anak-anakku untuk basa lemah, rumusnya bersama yaitu OH- sama dengan alfa kali Lb. Alfa adalah tadi derajat ionisasi atau derajat penguraian, sedangkan Lb adalah konsentrasi basa. Atau nanti rumusnya bisa juga selain rumus ini, juga rumus yang kedua adalah akar Kb kali Mg. Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah. Contohnya basa lemah apa anak-anakku? Banyak NH4OH. Ini adalah contoh-contoh basa lemah ya. Ini contoh perhitungan pH larutan asam dan basa. Yang pertama ini anak-anakku pH asam. Rumusnya pH
yaitu PH adalah main log H+. Ini yang menemukan sorensen anak-anakku. Jadi pangkat bilangan dasar dengan bilangan dasar 10. Ini ya anak-anakku, untuk sangkuan PH rumusnya adalah min log H+, sedangkan ini H+-nya tadi bisa A kali MA atau X kali CA sama. Jadi C ini sama dengan MA, konsentrasi asam, X sama dengan A tadi adalah jumlah ion H+. Sama ya, tapi untuk basa lemah yaitu akar, Ka kali CA atau alfa kali CA. Sedang untuk basa rumusnya ini. Basa rumusnya adalah, karena basa tidak punya H+, maka rumusnya dicari dulu POH, main log OH-. Nanti kalau sudah main log OH ini ketemu, barulah kita mencari pH, yaitu 14 min POH. Karena pH plus POH sama dengan PKB atau 14. Anak-anakku, ini contoh soal. Misalkan tentukan harga pH Norton H2SO4 0,1 molar. H2SO4 adalah contoh dari asam. Ini caranya. Jadi H2SO4 0,1 molar, yaitu ini anak-anakku kita reaksikan dulu, reaksi ionisasi. Jadi H2SO4 kalau terionisasi menjadi 2 ion H+ ditambah dengan SO4 jadi ion negatifnya adalah SO4 sedangkan ion H+-nya adalah sebenarnya 2. Jadi di sini A atau X-nya, jumlah ion H+-nya yaitu E atau A sama dengan 2, sehingga rumusnya tadi adalah konsentrasi ion H+ adalah A atau X kali MA. A-nya ini tadi adalah 2 atau X-nya sama dengan 2 dikalikan dengan konsentrasinya adalah 0,1, sehingga 2 kali 0,1 hasilnya adalah 0,2. Kalau dibuat pangkat, maka seperti pada matematika, kalau ini desimal, ini komanya mundur 1 langkah, maka tandanya adalah negatif 1. Nanti kalau mundur 2 langkah, maka negatif 2. Karena ini sampai ke angka 2 adalah mundur 1 langkah, maka ini negatif min 1. Sehingga ini kalau dibuat berpangkat, maka 0,2 adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Karena kenapa anakku? Karena biar memudahkan nanti untuk mencari pH logaritma. Nah, ini dimasukkan konsentrasi ion H+ adalah min log 2 kali 10 pangkat min 1. Maka di sini anak-anakku min log 2 kali 10 pangkat min 1. Kalau bilangan dasarnya 10, maka yang dilihat adalah pangkatnya saja. Min 1. Min 1 dikalikan dengan min depan, maka menjadi 1. Kemudian min log 2, ya biarkan min log 2. Itulah anak-anakku untuk contoh mencari pH asam kuat. Selanjutnya ini contoh mencari pH pada basa lemah. Ini hitunglah pH yang terdapat dalam 3,4 gram NH3 atau NH4OH. MR-nya sudah diketahui anak-anakku 17 dalam 400 ml air. Ini ketetapan ionisasi basa lemahnya sudah ada 1,8 kali 10 pangkat min. Nah, ini penjelasannya. Ini anak-anakku. Jadi sebelum memasukkan ke dalam rumus OH kan ada konsentrasi. Dengan datanya ini tadi masih gram. Jadi dicari dulu molnya. Molnya berapa? Ini rumusnya adalah gram per ml. MR-nya sudah diketahui 17. Gramnya adalah 3,4. Sehingga molnya ketemu 0,2 mol. Volumenya tadi 400 ml diubah ke liter. Karena satuan untuk konsentrasi molar itu adalah mol per liter. Ini molnya sudah betul. Maka satuan volume dari mililiter diubah ke liter menjadi 0,4. Jadi 400 dibagi 1000 menjadi 0,4 liter. Maka ini anak-anakku konsentrasinya adalah mol per volume 0,2 dibagi 0,4. Hasilnya adalah konsentrasi molarnya dari basa 0,5. Ini NB. Konsentrasi basa ini disingkat NB atau CB di sini. Maka OH- adalah akar KB kali CB. Akar KB-nya berapa? KB-nya ini 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan CB-nya. CB-nya ini CB yaitu 0,5. Dan 0,5 kalau dibuat pangkat anak-anakku 5 kali 10 pangkat min 1. 5 dikalikan dengan 1,8 9. 10 pangkat min 5 dengan 10 pangkat min 1 10 pangkat min 6. Sehingga ini kalau diakarkan akar 9 adalah 3. Akar 10 pangkat min 6 sama dengan dibagi 2, maka 10 pangkat min 3. POH akhirnya bisa kita cari min log OH min, yaitu min log 3 kali 10 pangkat min 3.
Seperti yang saya sampaikan tadi anak-anak, untuk mencari harga logaritma, kalau bilangan dasarnya 10, maka yang dilihat adalah pangkatnya saja. Di min 3. Min 3 ini dikalikan dengan min di depan, maka hasilnya min kali min hasilnya positif. Kemudian min log 3 biarkan min log 3. Jadi POH-nya adalah 3 min log 3. Kemudian kalau ingin mencari pH anak-anakku, maka rumusnya adalah pH adalah 14 min POH. Sehingga di sini 14 dikurangi POH-nya berapa? 3 min log 3 ini. Hingga 3 min log 3 kita masukkan sehingga ini 14 dikurangi 3 adalah 11 min kali min, sehingga hasilnya menjadi plus atau plus log 3. Ini contoh mencari pH basa lemah. Ini soal latihan untuk kalian, nanti bisa kamu kerjakan. Ini ada 4 soal, nanti bisa kamu kerjakan anak-anak ya, mencari pH dari masing-masing asam atau basa. Selanjutnya ini anak-anakku, jadi itu tadi tentang pertemuan kita hari ini anak-anakku. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kalian, dan semoga anak-anakku ilmu yang kamu dapatkan nanti akan berguna. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang hebat. Saya percaya kamu bisa, kamu pasti bisa, dan kamu bisa menjadi orang-orang yang hebat. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan menjadi anak-anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan boleh mohon maaf. Jika ada ilmu yang bermanfaat itu kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.